Bagi yang mau mendengar firman Tuhan, apa yang saya ajarkan barusan ini kawan, percayalah kalian. Itu fakta, bukan bohong-bohongan ya. Dan ya, daripada uang kalian habis 40 juta, bagus kalian bangun gereja di mana-mana. Pada pagi hari ini saya mengambil judul Razi jual agama, bom dan Zuma pembelinya, investornya itu Mak Lina. lah lawak judulnya ya. Tapi itulah fenomena yang beredar sekarang di dunia maya. Ada seorang kura-kura ya, bernama si Razi. Ya, dari wajahnya aja saya kawan sudah enek lihatnya itu kawannya. Bagus si Luga itu yang disupport orang ini daripada si Razi ya. Sama-sama bentuknya si Luga dengan si Razi ini ya. Tapi itulah ya, yang terjadi bahwa kita kadang terlalu euforia. Wow, dia sudah bertobat. Aduh, Alkitab sudah menggariskan. Kau membuat mereka bertobat untuk membuatnya lebih jahat. Ya, jadi itulah yang harus kalian pahami ya. Itulah sebabnya kalau kalian ingin melihat orang bertobat, silakan. Kalau kalian ingin membaptis orang, usahakan ada prosedur. Yakni belajar dulu dia. Jangan ujuk-ujuk langsung dibaptis ya. Nah, saya dulu sudah juga pernah kena sekali. Memang keledai-keledai ini banyak kali triknya kawannya. Di dunia ini mereka lah orang-orang yang paling terhina di muka bumi ini. Maka sampai digelari di Bible itu adalah keledai. Keledai itu apa ya? Kayak dongoe ya. Dungulah. Ini rupanya di YouTube saja saya siarkan ya, nggak ada tempat lain di YouTube dan Facebook. Jadi kenapa dibilang sampai gelarnya keledai? Karena itulah sifat dungunya itu ada ya. Tidak akan hilang-hilang. Mereka ini cari makan itu dengan cara yang tidak baik. Karena mungkin mereka ini sering diajarkan berbohong untuk apa itu adalah satu hal yang baik gitu ya. Berbohong. Saya tidak tahu ya. Apakah dengan kebohongannya ini membawa dia menjadi barokah, berkah? Ya. Kenapa? Ini buktinya. Si Razi bisa mendapatkan income sampai 45 jutaan dalam tempo 8 hari. Kan luar biasa kawan. Siapa yang mampu mencapai prestasinya ini? Gak ada kawan. Orang saja menjadi mu'alaf kayak si Palen. Belum kemarin dia buka apa itu? Donasinya 10 juta gak sampai. Ngeri kawan. Makanya aku bilang si Palen kan pernah waktu itu open donasi untuk menangkapi orang-orang Kristen. Penghujat katanya. Gak sampai 10 juta. Sudah berbulan-bulan lagi tuh kawan. Ya. Tapi ini si Razi nanti akan banyak lagi kayak gini keledai-keledai itu yang mau menjual agamanya. Ya. Ini pedagang agama mereka kawan. Oke, saya ikut agamamu, Wani Piro. Kan begitu. Datanglah si bom-bom surombom. Yang memang misinya bukan mengabarkan Injil dan kebenaran, tidak. Misinya ya sudah. Gak lain dan tidak bukan. Ya sudahlah. Bom-bom surombom tahulah kita bagaimana. Wow, ini orang bertobat. Haleluya katanya. Terus dia ketawa dengan ciri khasnya. Apalah isi kepala orang ini, gue bilang ya. Kotoran semua. Dia nggak tahu bagaimana trik orang ini. Dulu aku betul kena sekali. Ya. Tapi waktu itu aku kasih ongkos dia dari Pak Jack ya 1,2. Akhirnya dia tidak datang. Tapi aku kan tidak bodoh ketika dia bang kasihlah uang ini, nggak mau aku kawan. Kan begitu ya. Sesudah itu kalau dia datang ke sini diajari dulu baru dibaptis. Bukan ujuk-ujuk langsung dibaptis ya. Kita lihat dulu kawan bagaimana pembaptisan si Razi ini oleh di kelompoknya Mak Lina. Kita lihat dulu ya. Mereka begitu euforianya bangga. Tempat pembaptisannya pun di kolam renang. Saya nggak tahu apakah airnya ini mengalir atau tidak. Tapi anggap aja mengalir. Dan hujan waktu itu ya. Kita saksikan dulu.
Nah, yang lari terbiri-biri itu Mak Lina kawan. Mereka ini membaptis orang ini bukan untuk membawa dia bertobat. Tetapi tak lebih dan tidak kurang hanya untuk konten. Lihat ini, di sebelah sana semua pegang kamera, sebelah sana pegang kamera, sini. Yang membaptis ini kalau bisa pegang kamera kawan, pasti pegang kamera. Karena nggak bisa karena di dalam air, maka enggak ya. Ini Mak Lina yang lari-lari baju biru ini, lihat dulu. Tadi nyanyi salibnya, sekarang haleluya yang ini salibnya. Jadi kalau suara orang ini dengan Mak Lina, jadi kok Mak Lina orang itu kawannya. Inilah prosesi baptisnya kawannya. Apakah ini melalui namanya pemuritan? Tidak kawan. Kami milik. Ya, kenapa saya katakan tidak? Ya tergambar nanti kan dari ucapan-ucapan orang ini. Begitu dia langsung mau itu mau dibaptis, Mak Lina dan kawan-kawan langsung euforia, senang, langsunglah mereka membaptis. Mana yang waktu di Sibombom ya? Ada juga yang waktu Sibombom, senang kali dia. Wah, kita ini sudah dapat. Katanya. Ini di tempat Pak Effendi dulu ya. Ini mereka sudah mulai. Tuamu di mana? Bako itu tepat guna, tepat sasaran. Seumur hidup bapak ibunya akan saya santuni 1,5 juta itu. Perhatikan, ini saya tidak main-main. Tetapi dia ketakutan. Tadinya ibunya katanya di Garut, tiba-tiba pindah ke Tasik, ke Cianjur, ke sini, ke situ. Tetapi di KTP-nya bukan Garut, bukan Cianjur, bukan Tasik. Apa ya namanya ya? Lupa deh. Nah, kawan-kawan harusnya dari situ aja mereka sudah tahu orang ini bohong-bohongan. Ya. Dan Fatimah Sadgia untung bahwa dia juga akan mengalami hal yang sama, mau bertemu. Tapi tidak jadi bertemu ya. Ya itulah yang terjadi kawannya. Inilah ucilim-ucilim zaman sekarang makin canggih. Kalau dulu mereka bohong-bohong tentang A, tentang B, tentang C. Sekarang mereka juga mampu berbohong kawan. Mampu menjual agama dan nanti kembali. Kalau ada mensponsori dia lagi, percaya balik lagi dia ke Kristen. Gak percaya, cobalah. Itu watak-watak uclim. Makanya uclim itu senang kalau orang Kristen ikut mereka. Karena orang Kristen ini diajarkan setia. Kalau mereka nggak pernah diajarkan setia. Mulai dari berumah tangga tidak diajarkan setia. Bisa nanti sampai 4 misalnya. Mulai dari kehidupan sehari-hari diajarkan berbohong untuk kemuliaan, kejayaan. Kan dari situ aja sudah jelas. Maka kalau ada orang Kristen meninggalkan Kristus, mereka bilang, oh cerdas, pandai, pintar. Karena mereka memang tahu Kristen itu mendidik orang menjadi pintar. Tapi kalau dari mereka pindah agama dibilang, oh ini on, goblok, dodong, dungu. Kenapa? Karena mereka tahu mereka hanya mendidik orang-orang bodoh. Dan menghasilkan kualitas-kualitas bodoh. Ya. Bukan saya yang mengatakan, mereka kok. Lihatlah setiap ada orang murtad. Dari Kristen. Pasti dibilangnya, oh cerdas ikut kami. Orang-orang cerdas ikut. Kan diakui dia cerdas produk Kristen itu. Tapi kalau produk mereka diakuinya apa? Bodoh, dungu. Memang mereka menjadikan orang bodoh dan dungu. Maka lahirlah produk dungu. Nah ini kawan. Mereka sendiri mengaku itu. Lihat setiap judul-judul mereka. Kalau ada orang pindah agama. Kalau dari Kristen dibilangnya cerdas. Kalau dari mereka dibilangnya dungu. Kan luar biasa kawan. Mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Tapi mereka tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pengampunan Yesus di kayu salib tidak berlaku kepada mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau orang ini enggak. Yang dia perbuat tahu, yang dia ucapkan enggak tahu. Itu bedanya kawan. Paham ya? Itulah kelebihan para keledai. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekolah cuman kejar paket A, kejar paket B, dan itu pun ijazahnya ndak ada sampai detik ini. Lalu kejar paket C tidak memiliki ijazah. Ya, bayangkan bisa orang-orang sekelas Mak Lina dikibuli sama anak yang tidak pernah sekolah. Kan lawak kawan.
Aku geli mendengar cerita ini. Dia bilang dia dikejar-kejar sama paket. Kan lawak kawan. Paket A itu nggak tahu aku kiriman dari mana. Apakah dari JNE, apakah Tiki. Paket B juga kita nggak tahu kiriman dari mana. Paket C juga kita tidak tahu kiriman dari mana. Dikejar-kejar paket lah orang ini. Rupanya tidak ada paketnya. Lawak-lawak kawan ya. Nanti langsung datang keledai. Wow, sang debater nggak tahu maksudnya paket A itu apa. SD, SMP, SMA gitu ya. Sampai paket C. Nah, inilah kelucuan-kelucuan yang ditunjukkan kepada kita kawan. Lucu ya. Memang lucu, tapi sadis. Sadisnya di mana? Ya kalian lihat aja. Betapa orang-orang ini begitu bangganya kawan. Oh itu nomor murtad, dimintai katanya sehari mau kayak makan obat 3 kali sehari, dimintai untuk bayar utangnya 90 juta. Mak Lina pun mau membayarkan. Saya heran. Lebih bagus kau bantu aku bangun gereja selesai. Ya. Daripada kau mengurusi orang yang tiap hari meminta-minta uang, tapi nggak jelas jantrungannya. Sekolahnya juga dari paket A, B, C. Kalau ada F, sampai F dia tuh paketnya. Nah, itu hebatnya itulah. Yang nggak ada paket F. Kalau ada, dibilangnya itu sama Bu Lina, Mak Lina. Saya paket F Mak Lina. Ngeri kawan, ngeri. Ya. Aduh. Bisa orang sekolahan dibohongi oleh seorang yang kayak gitu ya. Ini kita dengar dulu Pak Effendi bicara apa. Beberapa minggu sebelum dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ini. Biarlah. Tetap dia mengatakan dia tidak mau mempertemukan Mak Lina dengan orang tuanya Razi. Takutnya Mak Lina ingin memasukkan orang tuanya Razi Kristen. Ini kacau balau yang disampaikan oleh si Razi. Tapi biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh si Razi hari-hari ini, itulah yang dia sampaikan kepada kita beberapa minggu sebelum dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ini. Biarlah. Tetap dia akan menerima upahnya ya. Dia akan menerima upah terhadap apa yang dia lakukan. Cuma kita kasihan aja sama dia. Dan saya belum menemukan ada orang yang baru percaya. Banyak sekali orang merasa kasihan saudara. Belum saya temukan. Belum saya pernah temukan. Baru si Razi. Ketika si Razi masuk Kristen, banyak sekali orang merasa kasihan sama si Razi. Sangat banyak. Ketika Razi minta, orang tidak mikir 2-3 kali Bapak Ibu. Langsung orang itu memberi. Saya sudah hitung ya. Mulai tanggal 21 sampai tanggal 29, bukti transfer yang Mak Lina kirim ke saya, itu hampir mencapai 45 kah? Nah, ngeri kawan. Kritik daripada Effendi Usman ini bagus. Si Ramzi itu baru masuk Kristen. Langsung banyak orang memperhatikan. Ini euforia yang dibangun si Bom-Bom. Di channelnya dibangunnya itu, wah bahwa dia hebat. Kan dari dulu begitu. Wah 3 orang lagi bertobat. 2 orang lagi bertobat. Kan itu judul-judul si Bom-Bom. Supaya apa? Supaya orang mengatakan dia hebat. Dan dia ya biasalah. Dan orang disuruhnya mendukung ini. Jadi penipuan si Ramzi ini ada apa namanya itu ya? Ada perannya si Bom-Bom di situ kawan. Karena dia yang mempromosikan ini. Makanya selalu saya bilang kalau orang mau murtad, mau mualaf jangan dipromosikan. Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan dia yang mempromosikan ini turut ambil bagian. Termasuk Mak Lina. Termasuk Bom-Bom Surombom dan kawan-kawan. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Ya. Saya dulu kena sekali cukup saya kena. Tapi nggak besar-besar amat. Karena saya juga nggak bodoh-bodoh amat. Ya. Dia minta uang ini saya nggak mau, ongkosnya aja saya kasih. Kalau kau mau perangkat kau, ini uang makan, ini ongkos sampai di Duri, sampai di Pekanbaru ku jemput. Kan begitu ya. Nah, inilah kawan yang sangat-sangat memang memprihatinkan di dalam dunia Indonesia sekarang. Orang rela menjual agamanya demi sebongkah uang, segepok uang. Nah ini.
Kalau dilihatnya lagi situ sudah tidak ada harapan untuk dapat uang, pergi dia ke tempat lain lagi, jual agamanya. Maka si Razi ini kita lihat, dia menjual agamanya kepada Zuma lagi. Zuma membeli. Ya. Dengan cara apa si Razi menjualnya? Mulai diungkitnya. Waktu Bang Zuma kasih saya uang, ya. Saya ditelepon Umi Dini. Waktu saya meninggalkan Islam, Umi Dini bilang kembalikan semua uang Zuma. Dalam si Zuma, demi Allah katanya, tidak ada saya minta kembali. Nah ini, harusnya orang si Zulkifli juga paham ini. Tapi sama aja kelakuannya. Zulkifli tidak memikirkan dia. Yang dia pikirkan, dia makin tersohor. Sudah memualafkan orang. Si Ramzi ini, yang matanya kebalik-balik ini, dia hanya memikirkan setelah ini pasti banyak orang Islam juga menolong dia. Mulai dia pura-pura nangis, datang si Unirifa pura-pura nangis juga. Nah, kau tahulah nanti neraka. Ngapain kita mengemis-ngemis untuk orang pindah agama? Wah, malu tahu. Banyak pun agama kalian, ikutlah orang Yahudi kawan. Dia nggak peduli mau banyak orang Yahudi mau sedikit. Yahudi tetap milik Yahudi. Itu baru betul-betul agama dari Tuhan. Ya. Kalau Kristen bukan agama dari Tuhan. Itu agama adalah pilihan manusia pengikutnya. Maka dia butuh banyak orang untuk mengikuti. Kan paham ya? Agama dari setan ada lagi. Itu juga butuh pengikut. Karena setan butuh pengikut. Semakin banyak pengikutnya setan semakin kuat. Karena tujuan setan hanya untuk menghancurkan Yahudi. Yahudi yang kecil itu tidak perlu dia agama. Mereka diikuti orang banyak. Cukup sama mereka. Nah itu. Karena tidak pernah saya dengar Yahudi datang ke sini ke Indonesia. Atau saya belum pernah lihat di tempat kami datang Yahudi berdiri pinggir jalan. Ya saudara-saudara ikutlah agama Yahudi gini-gini. Gak ada itu kawan. Tapi agama setan ada. Yang mengaku-ngaku diturunkan Tuhan. Tetapi tujuannya hanya mencari-cari pengikut. Ciri-ciri agama dari Tuhan itu. Dia nggak perlu orang lain kawan. Tapi agama dari setan. Setan butuh pengikut. Biar dia berkuasa di muka bumi. Biar kekuatannya bisa menghancurkan manusia-manusia yang tidak sepaham dengan dia. Nah, itulah agama dari setan. Wow, kau menghina kami. Itu urusan kau, bukan urusanku. Aku tidak bilang sebut agamamu apa. Saya hanya bicara agama Kristen. Di dalam agama Kristen, kalian tahu, Elia menantang Nabi Baal. Ini agama dari setan, tapi diakui dari Tuhan. Tuhan mereka siapa? Baal. Baal. Nabi cuma satu pada zaman itu, Nabi Tuhan, dia 450. Nah ini kawan. Ngeri kawan. Ya, agama dari setan begitu. Dia mengaku ini Tuhan menurunkan agama. Mana mungkin Tuhan menurunkan agama? Kalau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan itu Baal itu agama setan? Ya. Karena di dalam agama selalu ada kebencian yang tertanam pertama sekali. Mereka penyembah Tuhan, yang lain penyembah iblis setan. Itulah ciri-cirinya. Jadi tidak mungkin Tuhan menurunkan agama. Ya. Karena ajarannya adalah ajaran iblis. Jadi itu iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Dia mengatakan ini aku Tuhan, aku menurunkan agama. Supaya apa? Supaya pengikutnya itu setia kepada iblis ini dan membenci orang di luarnya semua. Tapi Yesus datang tidak membawa agama, tapi membawa kasih damai sejahtera. Paham ya? Ini harus kalian pahami kawan. Kenapa saya tetap tinggal di Kristen? Meskipun banyak godaan. Uang, wanita, jabatan, tahta. Semua sudah pernah ditawarkan sama aku. Saya nggak bohong. Tapi kenapa saya nggak mau? Karena kalau saya hidup di dalam ajaran setan iblis, orang bertanya kepada saya, apa yang mau saya jawab? Saya sudah tahu itu semua bahwa saya hidup di dalam kesetanan. Lebih baik saya hidup di agama di jalan Kristus dengan berdosa daripada saya di agama setan. Saya dikatakan tidak berdosa. Buat apa? Karena itu kamuflase. Dikatakan saya akan masuk surga, saya tidak berdosa, dijanjikan surga, padahal tidak ada. Lebih bagus aku ikut Kristus, aku akui aku berdosa. Aku akui. Dan tidak ada tempat bagi pendosa. Tapi oleh kasih Kristus nanti, saya kalau dipilihnya ke surganya, siapa yang bisa membantah? Gak ada kan?
Daripada saya hidup di ajaran setan, ajaran iblis. Di mana saya harus membenci orang di luar ajaran saya. Buat apa? Kebencian di dalam kepala saya terus menerus. Ditutupi, dikamuflase. Oh tidak, kita cinta semua orang. Bohong. Ketika kau mengatakan orang yang tidak seimam denganmu goyim. Goyim atau kalau bahasa kerennya misalnya kafir. Di Bible ada kafir ya. Itu sudah ajaran kebencian yang sangat benci. Nah ini kawan. Ya. Padahal saya punya agama hanya karena saya berbeda dengan dia. Saya dikata-katai kafir. Ada filmnya itu kan. Sampai main santet, main apa, film Indonesia ya begitulah. Judulnya ngeri-ngeri. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham kawan, sekarang stop euforia. Jikalau ada orang satu bertobat, lihat pertobatannya bagaimana. Karena Kristen gampang untuk di-prank. Gampang untuk dikibuli. Memang kita bilang kita kasih biar Tuhan yang menghukum. Tahu kau Tuhan tidak akan menghukum dia. Kenapa tidak menghukum dia? Karena Yesus datang mencari orang berdosa. Ini kekeliruan doa-doa si Lina apa tadi itu? Lina Wijaya. Biarlah Tuhan menghukumi. Tidak akan dihukum Tuhan dia. Makanya kalian lihat kenapa pendosa itu umurnya panjang. Dan kita lihat orang baik katanya umurnya pendek. Kan begitu kawan. Karena Tuhan mengizinkan dia hidup untuk panjang agar dia bertobat. Karena Yesus datang mencari orang yang berdosa. Itulah sebabnya ketika Adam memakan buah itu, apa Tuhan langsung mematikan dia? Tidak. Masih dicari si Adam. Hai Adam, di manakah engkau? Diberi dia kelonggaran hidup sampai 930 tahun. Itu rahasia kawan. Nah ini biar kalian tahu. Rahasia umur panjang hanya dua. Yang pertama, hormatilah ayah ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Patik palimahon, ikop pasangapomu, natorasmu. Asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na di leon, debata Jahobam diho. Titah kelima. Ten Commandment yang kelima. Sudah. Cara hidup umur panjang yang kedua apa? Buatlah dosa suam-suam kuku. Jangan ganas-ganas sekali kawan. Kau merampok ya kena dor. Kau bunuh orang dibunuh gitu. Ya suam-suam kuku lah. Suam-suam kuku aja dosa-dosa. Ya dosa-dosa nakal. Tahap apa itu. Kenapa Yesus datang mencari orang berdosa kawan? Iya. Sebelum kau ditemukan Yesus. Kau masih hidup terus. Tapi kalau sudah pada. Kan ada batasnya. Ya kan? Begitu batasnya berkesudahan kau dibuang. Paham ya? Ajaran apa sang debater? Ini ajaran fakta. Yesus datang mencari orang berdosa, bukan mencari orang baik. Kau berbuat baik pun, ya, kau tetap ada dosa. Makanya kau dicari Yesus. Kalau kau berbuat baik, kau nggak akan dicari Yesus, kawan. Dengar kataku ini. Kalau kau berbuat baik, Yesus tidak mencari kau. Lah lantas, bagaimana dengan para hamba Tuhan, pastor, gembala, segala macam? Mereka berbuat baik. Mother Teresa, apa Yesus tidak mencari dia? Memang enggak mencari dia Yesus. Tidak mencari. Karena Yesus sudah berkata, aku datang mencari orang berdosa. Lah lantas bagaimana dia? Hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Itulah upah mereka, orang-orang baik itu. Dia nggak dicari Yesus lagi, sudah ditemukan. Ya, kita masih dicari karena pendosa, dicari-cari Yesus terus. Kalau orang ini nggak dicari lagi, sudah ditemukan. Jadi yang kan kalau mencari kawan, kenapa kita mencari sesuatu? Karena dia hilang, nggak nampak, entah kemana lari. Kalau kita nggak mencari, katakanlah mosku ini nggak kucari, kenapa? Karena aku temukan ada di depanku. Jadi jangan kalian kira orang baik itu tidak masuk surga. Oh, keliru kalian. Mereka nggak dicari lagi. Orang sudah di depan Yesus. Paham ya? Aduh. Inilah kalian nggak ngerti bahasa-bahasa ya. Kalau si Wafi tadi malam kan nggak ngerti dia apa yang dia ucapkan. Dia bilang begini. Penulisan Al-Quran. Waktu itu ada perang Yama'ah.
Jadi banyak hafiz yang mati. Maka datanglah Khalifah Utsman atau Abu Bakar atau siapa-siapa. Mereka mengambil kesimpulan ini harus kita tuliskan, nanti habis semua ini. Dari situ saja dua hal yang sudah dia ucapkan. Kalau dia paham itu kawan. Apa isi bicaranya? Yang pertama, bahwa Al-Quran tidak pernah ada sebelumnya. Karena masih dihafal. Kalau Al-Quran sudah tertulis, mau mati orang itu hafiz, tidak peduli. Ini sudah ada Al-Qurannya. Itulah buktinya orang itu nggak paham apa ucapannya. Yang kedua, dia bilang apa? Bahwa para hafiz sudah mati. Nanti takutkan hilang semua ayat-ayat Al-Quran. Di situ dia mengakui bahwa ucapan mereka selama ini bohong, pembual besar. Tahu ucapannya apa? Apabila kitab suci dibakar di seluruh dunia, hanya Islamlah yang bisa menuliskan kembali. Nah ini, bohong nggak? Bohongnya dari mana? Dari ucapan pertama. Ucapan pertama apa? Orang itu sudah hafal, banyak yang hafal, tapi takut hilang. Artinya hafalan tidak menjamin jadinya kitab suci. Justru dikhawatirkan menghilangkan kitab suci. Yang menjamin terjaminnya kitab suci apa? Tulisan. Kan itu dari kesimpulannya itu. Aku semenjak sekolah hukum ini kawan, udah ngerti aku bicara bahasa. Orang itu nggak ngerti, jadi nggak bisa kita bilang Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu yang dia perbuat, ucapannya nggak tahu. Itu beda mereka dengan kita. Kalau orang Kristen mana ada mengatakan, ya, wah kalau kau hafal semua kitab suci, tidak ada gitu kau bakar. Penting kitab suci harus ditulis. Itulah firman Tuhan sejak semula di Keluaran 24 atau 12 itu kepada Musa. Tuliskanlah semua firmanku ini. Kenapa? Tuhan sudah tahu kalau kau hafal pun ini sangat mungkin hilang. Maka tuliskan Musa. Karena ini kitabnya banyak. Paham ya? Aduh. Wah kami sekarang banyak. Iya kau yang menghafalkan 1924. Setelah digodok itu jadilah 1924. Itulah kalian hafal-hafal. Yang 1924 mana bukti dihafal? Enggak ada. Oh ditulis, mana bukti tulis? Enggak ada. Semuanya serba enggak ada. Paham ya kawan-kawannya? Ah itulah kalau kalian paham. Begitu cara melihatnya. Mereka sendiri yang mengungkapkan. Makanya debat, nonton diskusi kemarin dengan Wafi kan ku bilang itu. Justru kau membuka fakta. Al-Quran belum ditulis. Kalau cerita besar mereka, sejak Nabi Muhammad mengucapkan satu surah, baru disuruh tuliskan katanya. Padahal Nabi, kalau kita lihat hadis, turunnya surah itu bagaimana? Misalnya Nabi lagi di mana, bicara-bicara, surah itu langsung turun di situ ada kawan. Padahal Nabi bilang, jangan kau tulis apa yang keluar dari mulutku selain Quran. Bagaimana orang ini bisa mengerti itu Quran? Apakah Nabi berbicara ini misalnya? Al-Baqarah 1. Maka, itu Quran itu, tulis. Tidak ada kawan. Makanya rajin kalian baca hadis sama asbabun. Pasti kalian tercengang-cengang, terbongong-bongong. Nabi sedang bicara nih. Tiba-tiba ada dari kalimatnya itu berisi firman Tuhan. Kalian baca di situ tidak ada Nabi berkata, demikianlah firman Tuhan. Baca kalau nggak percaya. Makanya aku bilang aku ingin sekali membahas mereka tentang hadis itu. Tapi memang nggak bisa dua arah. Aku mau bahas, mereka mau bahas apa tentang aku. Nah itu kawan. Jadi para penulis hadis nggak bisa membedakan mana firman, mana enggak. Apa buktinya? Sahih Bukhari 3. Ya kan? Malaikat Jibril berkata, bacalah, bacalah, bacalah. Kan tidak ada dibilang malaikat Jibril. Maka Tuhan berfirman. Tidak ada. Apa maksud saya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan Allahmu. Dan sebagainya. Baru kalau kalian lihat lagi di hadis lain. Misalnya turun surah sekian. Nabi dalam satu perjalanan tiba-tiba begini, bogono, begini, bogono. Mana ada Nabi berkata, demikianlah firman Tuhan misalnya. Surah Al-Baqarah 2. Enggak ada itu kawan. Ya. Jadi itulah kalau kita memasang logika. Makanya aku bilang, tanpa sadar kau mengatakan bahwa Al-Quran belum ditulis, tapi dihafal semua manusia pada zaman itu. Titik. Paham ya? Oh sudah ditulis. Dibacalah buku tahun 1900. Buku yang kau baca itu tahun berapa? Aku bilang. Mereka nggak tahu logika. Kan dibuat tahun 1900 kan.
fakta arkeologisnya ada nggak buku yang itu? Nggak ada kan? Maka dibuat itu untuk menutupi ini bahwa fakta arkeologis kalian nggak punya. Yang ada fakta apa? Fakta bacoter. Kan gitu bacot. Tahun 1900 sekian itu ditulis semua buku-buku yang dia bacakan itu. Kan jadi lawak kawan. Kecuali datang tim adventure-nya ya, atau tim forensik atau tim arkeologis. Ditemukanlah di dalam reruntuhan, digali pelan-pelan. Itu baru cak main. Ya kawan-kawan ya, jadi kawan-kawan berhatilah terhadap orang penjual-penjual agama. Penjual-penjual agama ini ada dari kedua belah pihak, baik dari Kristen maupun Islam. Percaya kalian, kedua belah pihak. Saya tidak pernah mengatakan hanya Uclim saja, Oten juga ada. Cuman Oten ketiban sial. Contoh si Umar. Kalau si Umar tulus, ikut dia, tapi tidak tahu kita sampai kapan. Ikut dia menjadi Uclim, dia buka lowongan rekening, ada orang Muslim yang menolong, ada. Berapa banyak? 2 bulan 10 juta. Sementara si Razini 8 hari 45 juta. Inilah perbandingannya. Ku bilang sama Oten, kalau kalian daripada menjual agama kalian kepada Uclim hanya demi dapat uang, bagus kau kan tidak nampak wajah, mengaku aja kau Islam. Kan begitu? Padahal kau Kristen, minta dibaptis, kau dapat uang, kau tidak menyakiti orang sana. Kan begitu. Saya percaya juga ini banyak penipu-penipu kawan. Saya nggak tahu. Kita kan nggak nampak wajah orang itu. Saya mau dibaptis Pak, padahal Kristen. Kau dari agama mana? Dari Islam dulu Pak. Dia mau memanfaatkan. Maaf ya kawan-kawannya. Dari dalam penjara, orang bisa bertelepon. Kayak bandar narkoba itu kan gampang dia. Apa maksud saya? Saya Kristen, saya dalam penjara ini. Saya telepon orang. Halo Pak, saya mau bertobat ini tapi nggak usah nampak wajah lah Pak ya. Nanti saya dikejar-kejar orang Pak. Pandai Kristen. Oke. Iya begini. Ya Pak, kalau bisa bantulah Pak uang ini. Oke. Saking sayangnya orang Kristen ini kayak mendapat artis kan, mendapat subscriber. Aduh, kalau aku bilang udahlah. Oke, ditransferlah uang. Ya makasih ya Pak ya, Tuhan Yesus berserta Bapak. Tuhan Yesus memberkati katanya. Padahal dia Kristen yang menyamar jadi Uclim. Aduh. Banyak trik kawan. Demikian juga Uclim menyamar jadi Kristen. Kalau Uclim menyamar jadi Kristen lebih gampang kawan. Bisa mereka ucap syahadat tidak nampak wajah bisa. Kan ada kemarin itu. Online. Sah. Barakallah. Baru langsung orang tuh kirim uang. Kirim koin. Ya ini kita buat 1000. Simba ini sudah menjadi bagian dari kita mualaf. Pan sudah mualaf kian dia. Ya sedikit lagi 1000 biar bisa open camp. Geli aku lihatnya kawan. Inilah sontoloyonya kadang dunia kita ini. Ya, kawan-kawan sudah jam 11 ya. Hari ini aku belum dapat donasi kawannya. Masih 0. Ya, sisa saldo kemarin ada yang berdonasi 3.400.000. Ya, saldo BC aku kian 17.000. Dia kirim 34. Saya nggak tahu untuk apa, penting untuk gereja ya. Sudah saya beli semen 20. Baru pasir saya bayar 1 juta. 900 sih, tapi saya juta karena ada masih tunggakan yang kemarin ya. Jadi 2,5. Kemudian saya belikan ya, mata bor, gerinda, kopi dan lain-lain lah. Karena kalau di proyek harus begitu kawan, kita kasih dia makan ini. Mata gerinda tadi sudah itu ya 2 biji 75.000 untuk gerinda beton dan lain sebagainya. Beli peralatan listrik. Jangan jemu-jemu dan jangan bosan-bosan, bantu saya, dukung saya dalam pembangunan gereja. Karena bentuknya ada. Bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat dengan mata. Ya. Dan percayalah kalian, ini tidak ada hubungannya dengan jual agama kawan. Kalau sudah saya kasih gereja, tidak mungkin saya kasih lagi ke agama lain. Itu nggak ada cerita ya. Jadi, apa ini?
Itulah klasemen sementara pembangunan gereja GBK Eros. Kemarin saya berdebat, tidak banyak penghasilannya kawan, maklumlah akhir bulan. Jadi itu saya buat untuk kepentingan saya lah, ya hanya 300.000 sekian lah ya. Jadilah, puji Tuhan, karena YouTube saya pun sudah jatuh ya, sekarang hanya $300 penghasilannya. Makanya saya lompat ke TikTok agar ada penyeimbang, agar tetap ini hidup konsisten. Karena ya memang masih ada lah yang atas nama pribadi memberi bantuan sama saya ya, untuk membantu pelayanan saya di dunia maya ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi kebanyakan uang itu, saya bukan tidak berhikmat. Ketika saya menunda nanti pembangunan kawan, bulan 4 harus sudah pindah ke situ ya. Inilah yang saya kejarkan, makanya saya udahlah pontang-panting berlewat. Ada uang sedikit, saya beli semen, saya beli ini, batu alam segala macam, udah mulai bagus ya depannya. Nanti malam saya live, saya tunjukkan lagi ya, laporan kepada kalian semua. Oke, sampai jumpa nanti siang kawan. Saya mau live dari TikTok dan juga dari YouTube dan Facebook. Amatilah video saya ini, bagi yang mau memenjarakan saya, tulis-tulis, nanti laporkan ke polisi.